Shalom teman-teman Yud. Semoga kabarnya teman-teman semua baik-baik saja. Yang sakit biarlah Tuhan senantiasa memberkati dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Untuk yang bekerja semoga selalu dilindungi Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Dan semoga kita semua selalu dilindungi di masa-masa yang seperti ini. Bersyukur sekali hari ini kita ada kesempatan untuk beribadah Yud walaupun masih secara online. Tapi kita harus tetap bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan buat kami semua Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan sampai hari ini Tuhan. Itu adalah hal yang sudah seharusnya kami syukuri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau beribadah menyembah-Mu Tuhan, memuji Engkau ya Bapa. Tuhan berkenanlah Bapa atas setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Kami mau selalu dekat Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan.
kami tetap mau mengikut Tuhan. Kami mau setia, tetap setia mengiring Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhan kesukaan hati kami. Jadikan kami hamba Tuhan yang selalu berkenan di hati-Mu, Bapa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami, memberi kami kekuatan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Ini setiap pujian kami ya Bapa yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Bapa, agar kami mampu mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu dan boleh kami renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Untuk pengumuman rekaman ibadah Youth minggu depan akan dilayani oleh WL-nya Mbak Bella, dan yang membawakan renungan adalah Kak Zevanya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Shalom. Saudara-saudara sekalian, bersyukur karena pada kesempatan ini kita masih diizinkan Tuhan bertemu meski secara online. Tetapi kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Yang penting saat-saat sekarang ini adalah kita bisa sehat dan kita bisa mematuhi protokol kesehatan dan juga 5M. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, bersekutu, beribadah kepada Engkau. Dunia sudah banyak sekali mengalami perubahan, sehingga kami didorong untuk beradaptasi dengan keadaan. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, itu atas kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, beri kekuatan bagi setiap kami, bahkan di saat kami beribadah pun kami tetap berfokus, dan di saat firman Tuhan dibentangkan, kami sama-sama mau belajar, ada ketenangan, ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami melakukannya dengan penuh kasih kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang yang namanya satu tema pengajaran yang berjudul pressure, atau dalam bahasa Indonesia judul artinya adalah tekanan. Saudara, ketika saya masuk dalam proses screening vaksinasi pada waktu itu, ada di Gelora 10 November. Waktu saya masuk tahap screening, ketika tensi saya diukur, ternyata tensi saya normal. Dan itu bagi saya merupakan satu penghiburan. Kenapa? Karena jujur saudara, badan saya ini memang besar, tapi sama jarum suntik saya takut saudara. Serius ini saya. Tapi karena adanya satu pengertian yang benar, makanya saya ikut dengan istri saya vaksin. Dan ketika saya tanya, Bu dokter, berapa tekanan darah saya? Katanya, Pak, tekanan darah Bapak ini normal sekali loh katanya. Loh, kok bisa dok? Iya, ini 120/90, ini termasuk sangat normal di usia Bapak katanya. Waduh, ini dok akibat saya makan nasi padang, saya bilang begitu. Lalu Bu dokternya bilang, kok Bapak gak ngajak-ngajak saya katanya. Bu, ada istri saya di belakang, saya bilang gitu. Saya ngajak istri saya Bu, saya bilang. Jadi kita tertawa, dan saya berkata kepada Bu dokter, Bu, kita harus sering bercanda ya. Karena yang dilayani pada saat itu targetnya 2.000-3.000 orang, saudara. Jadi saya berusaha menghibur Bu dokter dengan bercanda supaya kami sama-sama meningkatkan imun kami bersama. Nah, tapi hari ini kita belajar tentang pressure. Kita harus percaya, harus percaya dan menerima kenyataan bahwa tekanan itu adalah bagian dari kehidupan kita.
Tadi saya berbicara tentang vaksin dan harus memasuki proses screening. Tekanan itu berada di dalam diri saudara dan saya. Tekanan darah saudara itu tidak bisa tinggi, bisa normal, bisa rendah. Jadi tekanan itu sebenarnya kalau kita bisa mengontrolnya, tekanan itu akan menjadi berkat buat kita semua. Ya. Jadi kita tidak pernah terbebas dari yang namanya tekanan. Setuju dulu di sini. Musim COVID-19 ini sudah 19, 20, 2021. Jadi sudah hampir 2 tahun lebih kita mengalami musim ini. Musim ini adalah di mana adanya tekanan kehidupan yang kalau saudara menggunakan WhatsApp, itu semacam tekanan itu di broadcast ke seluruh dunia. Artinya, tekanan yang dibagikan itu tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal batasan status sosial. Bahkan sejak baby, orang tua yang mengandung mengeluh bagaimana mereka mengontrol kesehatan babynya, bagaimana rumah sakit dipenuhi dengan pasien-pasien, semuanya terkena imbas, sampai orang muda, orang tua, anak-anak sekolah, mahasiswa, dosen, pendeta, jemaat, semua tanpa terkecuali. Itulah hebatnya saudara. Jadi tekanan yang kita alami saat ini adalah tekanan global, dan kita harus memahami bahwa tekanan tersebut tidak sendirian, tidak kita sendirian yang menanggungnya, tetapi semua sama rata. Ya. Nah, kali ini saya mau memberikan satu pemikiran kepada saudara-saudara, rekan-rekan sekerja pelayanan, teman-teman juga, dimanapun berada. Saya memakai kata masalah, saya ganti dengan tekanan. Begini, banyak orang berkata dan sharing kepada saya bahwa pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka semenjak pandemi ini banyak sekali mengalami permasalahan. Dari situ saya mau belajar bahwa sesungguhnya musim kehidupan kita saat ini harus kita ganti bukan banyaknya masalah, tapi banyaknya tekanan kehidupan. Nah, saya mau jabarkan dulu tekanan dan masalah. Tekanan adalah satu daya, satu gaya, satu usaha untuk mendorong hidup kita supaya kita bisa bertahan atau supaya kita bergerak. Saya ulangi. Tekanan adalah satu gaya, satu usaha, satu tenaga yang mendorong kita supaya kita ini bisa survive, bertahan, atau kita memilih untuk bergerak. Itu dulu. Sedangkan masalah adalah satu kejadian, satu keadaan di mana keadaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara misalnya, teman-teman misalnya, oh saya kepingin ini, saya kepingin itu, saya berharap tahun depan begini, tahun depan begitu, tapi kenyataannya keadaan tidak mengizinkan, maka akan menjadi satu masalah. Sebagai contoh, kalau saudara hendak bepergian ke luar negeri, maka menjadi masalah yang besar karena terkait virus corona ini. Ya. Nah, gelombang kedua pandemi menimbulkan kedua hal tersebut dan kita harus memahami kalau tekanan lebih sering muncul duluan sebelum masalah timbul. Perhatikan dulu. Tekanan lebih sering muncul duluan sebelum masalah timbul. Saudara kalau bekerja banyak, saudara tidak selesaikan tekanan pekerjaan saudara, maka saudara akan mengalami satu masalah
yang besar dalam pekerjaan saudara. Kalau saudara juga mempunyai tekanan, kamu tekanan kesehatan, tekanan ekonomi, kalau saudara tidak berusaha mengontrolnya, maka tekanan itu akan menjadi masalah. Nah, baik. Next. Hari ini kita belajar, kita mau mengambil kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Kalau di Alkitab saudara itu di HP saudara itu Mazmur 42 ayat yang ke-5. Tapi yang ke-6 saya bacakan buat saudara semua. Demikian firman Tuhan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saya ulangi. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dari ayat ini, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah, poin pertama, kendalikan tekanan hidup dengan masuk hadirat Tuhan. Saya ulangi, kendalikan tekanan hidup dengan masuk hadirat Tuhan. Saya mau ceritakan, ayat ini ditulis adalah ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Jadi saudara-saudara, ada sedikit kemiripan garis besar yang terjadi. Kita tidak pernah hidup dibuang, ya. Tetapi pada waktu itu bangsa ini merindukan datang kepada Allah, tetapi karena mereka dalam masa pembuangan, kebebasan mereka beribadah, kebebasan mereka dalam melakukan sesuatu itu terbatas. Sama musimnya seperti musim sekarang. Musim Covid, seharusnya kita bisa ke A, ke B, ke C, ke D, semua tertutup. Semua kita dibatasi. Bahkan kalau saudara lihat, begitu banyak aparat bertengkar dengan selisih paham ya, terkait dengan jam malam dengan pedagang-pedagang kecil kaki lima. Ya, saya pikir memang pasti menimbulkan konflik, saudara. Karena ini masalah perut, dan kita bisa menganalisa sendiri bahwa banyaknya begitu tekanan. Kita harus belajar untuk mengontrolnya. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus kendalikan tekanan itu masuk dalam hadirat Tuhan. Begini, ayat 42a berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Jadi ini satu orang mempunyai dua pribadi, seakan-akan begitu. Di mana jiwa tertekan, sedangkan pikiran berkata kepada jiwanya, "Hei jiwa, kenapa kamu tertekan? Kenapa engkau gelisah di dalam diriku?" Ya, makanya perasaannya tertuju pada keadaan yang menekan jiwanya, pikirannya tertuju kepada pengenalan akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudara, kalau hal ini kita lakukan secara lewat, rasanya kurang mendalam. Kita harus duduk diam di saat-saat badai bergelora, di saat tekanan menghimpit hidup kita. Satu nilai plus yang paling harus kita kerjakan adalah kita harus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Saudara, sekarang begitu banyak gereja-gereja, bahkan media online menyiapkan masa-masa teduh. Saudara bisa cari saat teduh saudara kapan. Saudara bisa cari, bisa juga dengan keluarga saudara. Saya setiap hari dengan keluarga, ya secara khusus waktu kita mau tidur, kita tetap berdoa bersama. Dan selalu meminta perkenanan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Karena memang kita tidak mampu berjalan sendiri. Saudara tahu sendiri, kalau air-air ini, mohon maaf, nilai yang namanya nilai uang tidak ada harganya. Kenapa? Ada begitu banyak orang di luar sana mau membeli oksigen.
tetapi tidak mendapatkan. Sedangkan mereka yang sehat belum menyadari betapa berharganya hidup ini. Saudara, kalau kita mau mengontrol tekanan hidup kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita harus mempunyai saat teduh. Kita harus mempunyai waktu yang khusus. Jangan sia-siakan waktu kita. Ya. Pikiran yang tertuju kepada Allah itu merupakan kontrol yang terbaik. Masuk hadirat Tuhan mempunyai waktu pribadi, ya. Kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Saudara, kita berkata, tenang jiwaku, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Saya mau berkata kepada kita semua, kalau Tuhan menolong pada gelombang pertama, waktu vaksin pada tahun 2019, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita juga di saat-saat ini. Sekalipun gelombang yang kedua ini begitu banyak korban. Di tempat saya, sampai detik ini, setiap hari ada orang meninggal. Dan ini ada 2 orang yang meninggal. Jadi kalau saya hitung-hitung, sudah 18 orang meninggal di kampung saya. Luar biasa. Menurut saya ini merupakan satu, bagi pribadi saya, bahwa apapun yang terjadi, hidup kita harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti kalau saatnya, kita tidak tahu saatnya kapan, teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara. Yang penting adalah kita tetap berfokus mengendalikan tekanan hidup di dalam hadirat Tuhan. Saya suka menonton film. Jadi waktu Idul Adha, waktu hari libur kemarin, saya coba nonton film Black Widow. Ya, Anda yang belum nggak suka menonton, ya nontonlah, ya. Siapa tahu ada pewahyuan di sana, ya kan? Ya, saya suka nonton film karena film itu selalu ada message, selalu ada pesan yang disampaikan oleh dalam alur film. Jadi saya ambil pesannya begini. Saya mendapatkan satu inspirasi bahwa setiap rasa sakit yang diizinkan Tuhan kepada kita bukan untuk menyakiti kita. Saya ulangi. Setiap rasa sakit yang menimpa kita sebenarnya bukan untuk menyakiti kita, tetapi supaya kita lebih kuat dari sebelumnya. Dan memang benar, dalam film itu kakak adik, saudara, sister and younger sister, Black Widow menjadi satu pasukan khusus yang benar-benar bisa menyelamatkan dunia, jadi heroes begitu ya teman-teman ya. Dan Black Widow akhirnya bergabung dengan Avenger. Nah, kalau mau tahu ceritanya silakan tonton sendiri ya. Tapi pesannya, teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, poin yang kedua dalam menghadapi tekanan adalah poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah kendalikan tekanan hidup dengan masuk hadirat Tuhan. Yang kedua adalah hadapi kenyataan dan terus bersyukur. Jangan lari dari kenyataan, hadapi kenyataan. Karena saudara tidak mempunyai masalah sendirian. Karena saudara punya Tuhan yang bisa dipanggil sebagai Bapa, yang dipanggil sebagai sahabat. Berani menghadapi kenyataan, jangan cengeng. Go, bangkit saudara. Ya. Ayat 4b dan 11b ada pengulangan. Begini. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan 11b diulangi. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, sedikit saya menceritakan, ada beberapa sih, 2 kesaksian sebenarnya. Kesaksian saya ketika anak saya Rachel lahir. Anak saya lahir, ya, saya di ruang karena tidak ada kamar, akhirnya kita ngambil yang kelas nomor 1, ya. Nah, tapi bukan itu masalahnya. Ketika anak saya lahir, anak putri saya lahir yang kedua,
Begitu pulang, anak yang pertama kena demam berdarah. Jadi saya hampir 10 hari di rumah sakit PHC pada waktu itu. Sampai suster-suster semua kenal sama saya. Apakah saya berontak kepada Tuhan? Tidak. Pada saat itu saudara, kerjaan sedang banyak. Bayangkan, anak saya sedang lahir, ya, 3 hari di rumah sakit. Begitu anak saya pulang, anak saya yang besar kena demam berdarah. Bayangkan. Jadi saya merasa menekan saya sekali. Dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, capek saya Tuhan, saya bilang. Capek saya Tuhan. Tapi saya berkata kepada Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap kenyataan ini. Dan tetap mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan pasti punya rencana. Dan memang benar saudara. Memang benar. Ketika Riyad sembuh, Rizal juga sembuh, setiap malam saya selalu menjaga mereka supaya nyamuk-nyamuk itu ataupun kebersihan rumah benar-benar saya perhatikan. Benar-benar saya perhatikan. Saya bangun, saya lihat apakah ada yang ada sering, enggak. Sekarang saya benar-benar saya perhatikan karena saya mengingat betapa sukarnya kalau kita masuk ke rumah sakit. Nah, teringat baik, sepertinya Tuhan lebih mengutamakan proses dalam menolong ketimbang instan. Jadi kita harus benar-benar bisa menyadari bahwa tekanan yang Tuhan izinkan kepada kita itu, ya, kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, itu tidak langsung Tuhan ambil. Ya, menurut pengalaman saya pribadi, ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami tekanan kehidupan, yang terjadi saudara, bukan keadaan langsung berubah, zep gitu, tidak. Tetapi berangsur-angsur, perlahan-lahan, sehingga saya bisa menerima pengenalan Tuhan, menerima proses Tuhan dengan baik dan benar. Saudara, sedikit lagi kesaksian saya. Waktu saya 2019, saya termasuk orang yang terkena efek dirumahkan dari perusahaan. 15 tahun, hampir 16 tahun saya bekerja di satu perusahaan. Dan perusahaan itu tidak sepeser pun memberikan saya yang namanya pesangon. No way. Tidak ada. Tetapi hanya sekedar appreciate saulase. Dan kalau menurut hak dan kewajiban pekerja, sebenarnya itu sudah kurang tepat menurut saya. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi, kalau Tuhan yang mengeluarkan saya, pasti Tuhan bertanggung jawab atas segala yang Dia kerjakan. Apa yang sekarang sedang kita alami? Tuhan pasti bertanggung jawab atas segalanya. Ya, mari kita tetap berharap kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kalau saudara senang nonton MasterChef, ya, kemarin itu siapa namanya? Jagoannya saudara Zeva, katanya Olivia, saudara. Kalau dia masuk pressure test, selalu hasilnya mengesankan. Ya, sebenarnya saya nonton karena saya senang sama MasterChef. Ya, kita berdua ikut melo lah, kita ikut nangis-nangis juga lah ya. Karena si Olivia kan medok ya orangnya ya. Medok dan kalau ditanya mesti cengenges-cengengesan. Tetapi karena dia ditekan dengan beberapa 3 chef tersebut supaya potensinya dikeluarkan, makanya akhirnya dia menangis dan sesungguhan dan akhirnya mereka aman. Olivia aman, saudara. Jadi saudara sebenarnya percaya atau tidak, kadang-kadang Tuhan masukkan kita pada pressure test loh. Serius. Supaya apa? Supaya kita ngerti kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita menghargai setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan izinkan kita menangis, pasti. Tuhan izinkan kita tertekan, oh itu pasti. Supaya apa? Supaya ada kesan yang mendalam, sesungguhnya Tuhan itu benar-benar memperhatikan kita. He never let you go.
Dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi, atau dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Mari kita bangkit. Yang pertama, apa tadi? Kendalikan tekanan saudara, tekanan dalam masalah saudara dengan masuk hadirat Tuhan. Dan yang kedua, hadapi kenyataan dan terus bersyukur. Dan terus bersyukur. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang kita sembah saja mau menghadapi kenyataan. Terus melakukan setiap apa yang menjadi bagiannya. Itu adalah Kristen yang dewasa. Mari, musim COVID ini, saudara, kita sedang berperang. Betul, kita sedang berperang. Kalau Anda belum sadar, Anda tidak berperang. Sekarang semoga Anda sadar dengan apa yang saya katakan. Kita sedang berperang. Serius. Dari setiap keadaan, dari COVID, kita sedang berperang, terutama terhadap hal yang rohani. Kemarin pendeta Kim itu berkata bahwa di Korea restoran bisa dibuka, semua mall bisa dibuka seperti biasa, tapi gereja tidak boleh. Saudara, mari kita belajar menghargai hidup untuk terus berada dalam hadirat Tuhan. Alkitab ini, kemarin saya juga ngambil satu pesan dari ibadah minggu. Alkitab ini adalah bukti, di mana bukti cerita konkret bahwa Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Nantikan waktunya. Kalau Tuhan izinkan ada tekanan, masuk dalam hadirat Tuhan, hadapi kenyataan, tetap bersyukur. Hei, Tuhan tidak kurang kerjaan memberikan surat tekanan. Ada satu tujuan, supaya kita keluar menjadi seorang pemenang. Lebih baik dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih kiranya firman-Mu, pengajaran-Mu pada kesempatan ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya bahwa permasalahan yang kami hadapi sifatnya tidak permanen. Permasalahan atau tekanan yang kami hadapi sifatnya tidak permanen, hanya sementara. Tetapi kekuatan, pertolongan, kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat, puji dan syukur bagi nama Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Masuk hadirat Tuhan dan juga tetap bersyukur menghadapi kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Juga Tuhan tidak lupa kami mau mengangkat tangan kami bersama-sama. Kiranya damai sejahtera, rahmat Tuhan senantiasa menyertai setiap kami Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, mendatangkan ketenangan, dan juga Tuhan, kami boleh hidup selalu mengenal Engkau lebih lagi. Kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa itu yang mengikuti kami. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat yang tak terduga-duga senantiasa ada bagi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat ketemu kembali di Sabtu yang akan datang bersama Saudari Bella dan juga Saudari Zevanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.